Halo semuanya, saya Luhdeva Widayanti, merupakan peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bukit Tinggi tahun 2023, akan membahas tentang aktivitas kesiapsiagaan bela negara. Nah, sebelum kita melihat video aktivitas kesiapsiagaan bela negara, kita bahas sedikit ya tentang apa sih kesiapsiagaan bela negara ini. Oke, mari kita mulai. Nah, dimulai dari pengertiannya dulu nih. Kesiapsiagaan bela negara secara umum dapat diartikan sebagai keadaan siap siaga seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial. Nah, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Jadi kita ini harus membulatkan sikap dan tekad serta rasa ikhlas, sadar dan rela berkorban untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang dilandasi kecintaan terhadap NKRI dan selalu bertindak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Nah, kemampuan awal bela negara itu ada 4 ya teman-teman semua. Yang pertama, kesiapsiagaan jasmani. Yang kedua, kesiapsiagaan mental. Yang ketiga yaitu menjunjung kearifan lokal, dan yang terakhir adalah memiliki etika, yaitu etiket dan keprotokolan. Oke, lanjut lagi. Yang pertama tadi ada kesehatan jasmani. Nah, kesehatan jasmani ini kita harus mempunyai pola hidup yang sehat, seperti makan sehat, aktivitas sehat, berpikir yang sehat. Lingkungan kita juga harus sehat. Kemudian istirahat yang sehat juga, harus istirahat yang cukup, dan serta berolahraga secara teratur. Kemudian yang kedua yaitu sifat dan sasaran, di mana sifat ini dapat dilatih dan ditingkatkan. Jadi kita memupuk sifat-sifat baik. Kemudian sasarannya itu adalah tenaga, daya ingat, kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelincahan kita, koordinasi, keseimbangan, dan fleksibilitas. Oke, kemudian ada yang ketiga yaitu gangguan. Nah, tidak normalnya fungsi alat-alat tubuh kita ini, seperti kita terkena penyakit. Nah, itu jangan sampai ya teman-teman kita mendapatkan gangguan penyakit jasmani. Nah, yang terakhir itu latihan dan pengukuran. Oke. Nah, latihan dan pengukuran ini seperti kita berolahraga, lari, kemudian sit up, push up, kemudian berenang. Nah, kita melakukan aktivitas-aktivitas di mana aktivitas ini dapat meningkatkan kesehatan jasmani kita, teman-teman. Oke, yang kedua tadi ada kesiapsiagaan mental. Nah, di sini cukup penting juga, di mana yang pertama kita harus memikirkan kesehatan berpikir, di mana kemampuan menggunakan logika dan rasionalitasnya. Kemudian yang kedua ada pengendalian diri, di mana diri kita itu harus mampu nih mengontrol emosi, kemudian menjadi pemimpin dan menguasai diri sendiri dan memiliki kesadaran sosial. Kita wajib bisa mengendalikan diri kita dalam situasi apapun. Nah, kemudian yang ketiga makna hidup, di mana di sini kita harus bisa saling tolong menolong, bersikap jujur, memaafkan, menjadi teladan bagi orang-orang, dan kebersamaan dalam bekerja. Nah, di sini kita harus bisa mengaktifkan makna hidup kita itu bermanfaat atau tidak untuk orang lain. Kemudian yang terakhir itu manajemen stres. Nah, di sini kita harus mampu menghadapi situasi apapun dengan baik dan mampu mengelola stres. Nah, jadi harus pintar-pintar ya teman-teman semua. Oke. Nah, yang ketiga itu menjunjung kearifan lokal. Nah, di mana
Kearifan lokal ini merupakan hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kemudian yang kedua itu ada urgensi, di mana modal untuk melakukan bela negara karena potensi kebaikan yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada prinsip, di mana dapat berupa gagasan, ada kebaikan di dalamnya yang akan berkembang, dapat sirna, keaslian karya, dan dapat berupa pengembangan kearifan lokal yang telah diadaptasikan. Nah, contohnya itu seperti budaya-budaya yang ada di Indonesia ini harus kita lestarikan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah memiliki etika, di mana ada dua, yaitu kita harus memiliki etiket dan protokoler. Di mana etiket itu seperti etiket berpakaian, kita harus berpakaian sesuai dengan tempat kerja kita. Kemudian cara berdiri juga itu harus diperhatikan, cara duduk, cara berjalan, kemudian bersalaman dengan orang yang lebih tua ataupun yang sebaya dan yang lebih muda. Kita harus memperhatikan etikanya. Dan apabila ada jamuan makan, kita juga harus memperhatikan bagaimana cara mengambil makanan. Jangan terlalu mengambil makanan yang terlalu banyak gitu, mengambil sesuai kebutuhan kita saja. Nah, yang kedua itu protokoler, di mana protokolernya adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dan acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tentang tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan ataupun masyarakat. Nah, seperti dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolaran. Oke, nah setelah kita membahas tentang beberapa tentang kesiapsiagaan bela negara tadi, kita lihat yuk video berikut ini, yaitu video tentang aktivitas kesiapsiagaan bela negara, di mana kita menjaga kesehatan jasmani dengan cara berolahraga. Oke, nah video aktivitas kesiapsiagaan bela negara di sini salah satunya adalah kita harus berolahraga setiap hari untuk meningkatkan kesehatan jasmani. Nah, di mana kesehatan jasmani ini bisa mempengaruhi pikiran, hati, dan jiwa kita yang sehat. Nah, olahraga yang baik bisa dilakukan seperti lari pagi ataupun olahraga yang lain seperti senam, dan bisa juga olahraga yang lain seperti sit up atau push up yang bisa membuat jiwa raga kita menjadi sehat. Karena untuk kesiapsiagaan bela negara ini harus mempunyai hati dan jiwa yang sehat dan pikiran yang sehat juga. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.